ngapain sih, Mbak? Mak dari kemarin belum makan. Mak boleh ya minta beras sama kamu? Enak aja. Aku nggak suka dikasih Mak beras. Lin, tolongin Mak, Lin. Mak lapar, Lin. Mak belum makan dari kemarin. Minta beras dikit aja buat makan hari ini. Iya boleh, tapi Mak harus kerja ya jadi ART di rumah aku. Itu apaan, Mak? Ini kan makanan diet aku, Mak. Kau ngambil makanan aku dari kulkas ya? Tadi itu, Mak. Ayo, Lin. Aku pikir Mak itu orang baik, tak taunya nggak lebih dari seorang pencuri. Tolong ini, Mak. Pak udah nggak punya siapa lagi ini selain Mak, Mas. Tolong. Kalau aku nggak bantuin dia, bisa-bisa kita jadi gosip lagi oleh satu kampung. Baiklah. Beneran, Mas. Tapi ada syaratnya. Kamu harus kerja di kebun aku, bayar cicilan hutang kamu. Aku nggak mau kamu itu kerja setengah hari. Kamu harus berhenti sekolah sampai hutang Maida lunas. Baik. Ngapain kamu sih? Tanya kerja malah santai-santai di sini. Wangi tajam sebentar tadi. Bener kamu ya. Sekarang kamu balik ke kebun, kamu kerja lagi. Ayo cepat. Mas, jangan, Mas. Jangan bersikap kasar seperti ini, Mas. Diam kamu. Ini bukan urusan kamu. Lihat. Ini bukan urusan kamu. Bapak-bapak, menyianginnya hati-hati ya. Jangan sampai umbi bawangnya kecabut, nanti busuk. Iya, Mak. Bu. Minum dulu, Pak. Makasih ya, Bu. Iya. Alhamdulillah ya, Pak. Bawang-bawang kita musim ini subur. Jadi insya Allah minggu depan kita udah bisa panen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak nggak lupa kan sama janji Bapak? Janji. Janji apa ya, Bu? Masa Bapak lupa? Bapak kan udah janji. Begitu panen selesai, Bapak mau operasi jantung sesuai anjuran dokter. Bapak ingat kok, Bu, kalau janji itu. Jangan khawatir, Ibu ya. Bapak kan menunda operasi karena khawatir sama kebun. Sekarang kebunnya udah aman. Jadi Bapak nggak ada alasan lagi. Bapak akan operasi. Ibu jangan khawatir, ya. Semoga aja operasinya nggak berhasil. Dan Bapak nggak tertolong. Biar aku bisa menguasai perkebunan ini. Langit, ada apa? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering bolos sekolah? Aku harus rawat nenek aku yang lagi dirawat di rumah sakit. Ilahi. Terus gimana keadaan nenek kamu sekarang? Nenek udah membaik dan sebentar lagi nenek udah bisa pulang. Tapi aku bingung, aku nggak punya uang buat ngebayar biayanya. Emangnya ibu kamu yang dari luar negeri nggak pernah ngirimin kamu uang? Belum. Udah 6 bulan ini ibu aku belum ngirimin aku uang. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku punya ide. Gimana kalau kamu ikut aku minta bantuan sama bapakku aja? Nih, betul. Terima kasih, Juragan. Dan ini buat kamu. Nih, ini buat kamu. Terima kasih, Juragan. Ya, ya. Gimana, Gus? Beres semua, Pak. Ada gajian semua ya? Udah. Alhamdulillah. Oh iya, Pak. Aku minta uang, Pak. 5 juta, Pak. Soalnya aku mau beliin istri aku handphone baru. Gus, Lina kan baru aja beli HP baru. Kok udah mau diganti lagi sih? Nggak tahu tuh Pak Lina, Pak. Dia tuh handphonenya tuh ada samaan sama temennya. Makanya minta yang baru. Udah, Pak, kasih aja, Pak. 5 juta ini nggak sebanding, Pak, sama hasil panen yang akan datang. Enggak. Kali ini Bapak nggak akan kasih. Tolong kamu nasihati dan kamu didik istri kamu itu dengan baik. Ya, jangan jadi istri yang boros. Kalau banget sih, Pak. Bapak itu pilih kasih. Pelangi yang minta pasti Bapak langsung kasih. Giliran aku yang minta. Hanya alasan. Malas aku. Gus, Agus, kamu yang sabar ya. Nanti biar ibu yang bicara sama bapak kamu pelan-pelan. Diam kamu. Gak usah banyak ngomong kamu. Aku tahu hati kamu itu busuk kan. Kamu senang aku nggak dikasih duit sama Bapak kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Sama sekali, Mak nggak pernah berpikir seperti itu. Terbesit sedikit pun juga enggak. Bohong. Sampai kapanpun aku nggak percaya sama Mak. Bu, udah. Biarkan saja, biarkan Agus pergi. Biar dia tahu. Jangan terlalu dimanja. Udah, Bu. Biarin aja. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langit. Pak, Langit boleh minta tolong nggak? Neneknya Langit udah sembuh dan udah bisa keluar dari rumah sakit. Langit nggak punya duit untuk bayar biaya neneknya. Emangnya tidak ada keluarga yang lain? Ibu saya kerja di luar negeri, Pak. Udah 6 bulan ini belum ngirim uang. Tolong ya, Pak. Kasihan neneknya Langit tertahan di rumah sakit. Bapak bisa bantu kan? Insya Allah.
Insya Allah saya akan lunasi semua biaya rumah sakit nenek kamu ya nak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak. Semoga kebaikan Bapak diganti dengan kebaikan yang berlimpah. Bapak ikhlas nolong kamu. Ya, nolong nenek kamu. Kayaknya panen nanti akan menghasilkan lebih banyak daripada musim panen lalu. Iya, alhamdulillah. Agus mana ya? Bu, sini Bu. Iya, Pak. Ya, Pak. Agus kemana ya Bu? Kita lagi panen seperti ini kok dia nggak muncul. Apa dia masih sakit hati sama saya ya Bu? Kayaknya bukan, Pak. Apa sabar aja ya, Bapak tunggu. Sebentar lagi Agus juga datang. Mas Agus, Mak. Agus kenapa, Lin? Mas Agus kecelakaan, Mak. Dia nabrak orang, Pak. Sekarang Agusnya di mana? Mas Agus di kantor polisi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Bu, apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, maafin Lina, Pak. Mak. Pak. Selamat tinggal, Pak. Semoga kita ditemukan kembali di umur akhir. Makasih Pak. Makasih udah nemenin Pelangi saat tersepi. Tentingin Pelangi. Alah, udah deh, jangan nangis terus sama Pelangi. Lagian orang udah mati ya. Ya udah biarin aja mati, toh gak bakal hidup lagi. Walau nangis darah sekalipun. Jangan ngomong kayak gitu. Pasti dia sedih. Ngomong kosong, gak usah lebay deh. Mak, sekarang tuh harus pikirin gimana nasibnya Mas Agus di kantor polisi. Ma harus gimana? Ma gak ngerti apa-apa. Ma juga gak tahu caranya ngeluarin Agus dari penjara tuh gimana. Ma gak ngerti. Gampang, Mama tuh gak usah pusing-pusing kayak gitu deh. Maksud kamu? Keluarga korban tuh mau damai, asal Mas Agus siapin uang yang banyak. Nah, uang Bapak kan banyak tuh. Ya udah, Mas tinggal siapin aja deh. Mas Agus juga pasti bebas kok. Wah, sih Mbak. Mau ngomong kayak gitu. Seakan-akan duit bisa menyelesaikan segalanya. Diam kamu. Anak kecil kayak kamu tuh ya, gak ngerti apa-apa. Hidup tuh realistis. Udah. Jangan berdebat ya. Lina, nanti biar Ma siap uangnya buat kamu ya. Nah, gitu dong. Lagian itu juga bukan uang emak ini, tapi uang bapaknya Mas Agus. Alhamdulillah, Mak seneng banget. Kamu udah bebas. Sebasa-basi, Mak. Aku kesini mau ngomongin soal warisan. Astagfirullahaladzim, Mas. Bapak baru 1 hari meninggal, Mas sudah bahas warisan aja. Diam. Gak usah ikut campur. Kamu itu gak ada hubungan apa-apa sama aku. Jadi kamu tuh gak berhak ngomong apapun. Iya, Gus, iya. Maafin Pelangi ya. Gimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk aja ya, biar lebih tenang. Ayo Mas diomongin, biar cepat selesai urusannya. Mas sadar kan? Mak datang ke bapak itu. Bapak udah kaya raya? Bagus. Jadi harta bapak itu bukan harta bersama emak. Harta bapak adalah warisan turun-temurun dari kakek dan nenek aku. Jadi emak itu nggak ada sedikit pun hak atas harta itu. Mak, terserah kamu aja gimana baiknya. Iya, Gus. Insya Allah, Mak ikhlas. Jadi semua tanah, rumah beserta isinya, serta tabungan bapak itu adalah hak aku. Tapi karena aku baik hati, rumah gubuk yang di belakangnya ada tanda tandus itu boleh Mak tempati. Terima kasih ya, Gus, atas kebaikan kamu. Rumah dan tanah itu statusnya hanya dipinjamkan. Sewaktu-waktu aku butuh, aku akan mengambilnya kembali. Ngerti, Mak? Pelangi berangkat dulu ya. Oh ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus, Assalamualaikum. Ngapain sih, Mak?
Pagi-pagi udah ganggu orang aja. Mak mau minta tolong sama kamu. Mak dari kemarin belum makan. Perut mak lapar. Mak boleh ya minta beras sama kamu? Enak aja. Udah bikin orang malu sekarang malah minta beras. Aku nggak sudah kasih mak beras. Mas, ada apa sih mas? Ini mak nih. Lin, tolongin Mak, Lin. Mak lapar, Lin. Mak belum makan dari kemarin. Boleh ya? Mak minta beras sedikit aja buat makan hari ini. Iya boleh, tapi Mak harus kerja ya jadi ART di rumah aku. Iya nggak apa-apa. Mak mau. Yang penting Mak hari ini bisa makan. Makasih ya. Nggak usah lebay deh Mak, biasa aja dong. Lin, kamu yakin? Mas ya, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Mak, yang bersih mak, ngapain? Ini dia. Makanan apaan sih nih? Udah basi kayak gini masih aja disimpan. Buang mak, buang makanan nih. Udah basi masih disimpan. Buang ya mak ya. Iya. Tapi kalau dibuang sayang. Siapa tahu aja masih bisa dimakan. Aku mau pulang aja deh. Lin, maaf. Mak mau pamit pulang. Semua kerjaan udah selesai. Ini Mak upahnya. Alhamdulillah. Makasih ya, Lin. Kalau gitu, Mak langsung pulang. Assalamualaikum. Mak. Itu apaan Mak? Ini kan makanan diet aku Mak. Mak ngambil makanan aku dari kulkas ya? Udah keterlaluan. Mak gak mencurinya tadi. Itu Agus suruh Mak buang ke tempat sampah. Terus Mak pikir daripada dibuang sayang, mendingan Mak mau pulang. Alah, bohong. Mas Agus itu nggak mungkin bawa makanan sembarangan. Enggak, Lin, Mak gak bohong, sumpah. Dia tahu aku lagi diet. Tadi itu, Mak. Ayo, ikut aku. Lin. Aku bener-bener kecewa ya sama Mak ya. Aku pikir Mak itu orang baik, gak taunya nggak lebih dari seorang pencuri. Pergi sana dari sini. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini ya. Ngerti? Apa sih? Taruh lagi. Lin percaya sama Mak. Ya Allah, hamba bukan pencuri. Kau tahu, kalau hamba gak mencuri makanannya Lina, hamba bukan pencuri. Wajib! Ayo cepat, bawa ke rumah sakit! Dok, gimana keadaan emak saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Ida mengalami patah tangan dan pendarahan yang cukup serius. Jadi beliau harus segera menjalani operasi. Masih, Dok? Ya, betul. Adik atau walinya silahkan urus prosedur administrasinya ya. Tolong suster dibantu. Mari, Mbak. Ya, Sus. Jangan aja saya nyusul. Mas, selamatin Mak, Mas. Paling nggak punya siapa-siapa lagi di ini selain Mak, Mas. Tolong. Kalau aku nggak bantuin dia, bisa-bisa kita jadi gosip lagi oleh satu kampung. Baiklah, Beneran, Mas? tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Mas? Apapun itu Pelangi sedia ngelakuinnya. Kamu harus kerja di kebun aku buat bayar cicilan hutang kamu. Iya, Mas. Pelangi mau. Jangan seneng dulu. Mas Agus tuh belum selesai bicara. Aku nggak mau kamu itu kerja setengah hari. Kamu harus berhenti sekolah sampai hutang Mak Ida lunas. Ya Allah, jika memang hamba harus berhenti sekolah demi emak, insya Allah hamba ikhlas lillahi ta'ala. Mana diem aja lagi? Mau nggak? Ya Mas, Pelangi mau. Pelangi, capek ya? Udah istirahat dulu aja. Nggak apa-apa kok, Pak. Pasku hitam putih di hidupku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. apa yang terjadi satu yang terlupa. Kenapa sedih? Pelangi, maafin emak ya. Gara-gara emak, kamu harus berhenti sekolah dan harus jadi buruh di perkebunannya Agus. Gak apa-apa, Mak. Mungkin membanding jalan yang terbaik. Kamu putus sekolah gara-gara emak. Kan Mak juga pernah bilang bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi emak gak nyangka. Pelangi ikhlas kok, Mak. Sekarang Mak juga harus ikhlas ya. Pelangi bakal ngelakuin apapun buat Mak. Sekalipun itu mengorbankan nyawa, Mak. Karena Mak adalah pintu surga terakhir. Waktu
Kasih juragan. Ya, kerja yang benar ya. Seharusnya kalian itu bersyukur jadi tempat saya. Nih. Makasih juragan. Ya. Pak Pelangi mas. Ngapain kamu di sini? Upah? Hah? Lina, minta upah. Nih, Pak kamu. Apa bisa mas? Hah? Kamu lupa? Kamu kerja di sini itu untuk membayar utang cicilan biaya operasi mak kamu. Tapi Pelangi butuh duit mas untuk kebutuhan rumah. Enak aja. Selama utang kamu itu belum lunas, Kamu tuh yang ngelunjak ya lama-lama ya. Kita aja buat beli lauk mas. saya nggak akan kasih uang sepeser pun buat kamu. Kasih mending kamu tuh saya kasih beras. Dikasih hati, minta jantung, mikir. Pergi sana. Udah buruan pergi. Makasih mas. Maaf ya, cuma ada nasi sama garam. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu Jana binti Saiful berpulang ke rahmatullah. Neneknya langit, Mak. Ya betul, itu neneknya langit. Mau takjil dulu ya, Mak. Jangan langit dia pasti sendirian, Mak. Iya, tapi kamu jangan lupa ya pakai kerudung ya. Ayo, Mak, kamu hati-hati juga ya. Ya, Mak. Langit. Sabar ya. Kita doain aja. Semoga amal ibadah nenek kamu. Makasih ya, Pelangi. Tambahnya ke tempat yang baik di sisi Allah. Baik. Ngapain kamu sih? Bukannya kerja malah santai-santai di sini. Iya, Mas. Pelangi tajia sebentar tadi. Kenapa nggak semalam takjiah? Ha? Neneknya meninggal kan semalam. Iya, Mas. Malam Pelangi tajia ke makam neneknya Langit, Mas. Sekarang kamu balik ke kebun, kamu kerja lagi. Bener-bener kamu ya? Mas, jangan, Mas. Mas, jangan bersikap kasar seperti ini, Mas. Ini bukan urusan kamu. Lihat. Langit, Ini kamu nggak mau kehilangan keuntungan aku gara-gara pekerjaan pemalas kayak kamu. Ayo, Mas. Ayo. Langit. Pelangi, kamu lagi ngapain? Kok diam di sini? Nih, lagi ngeliatin tanah tandus di situ, Mak. Pelangi merasa berdosa. Membiarkan kemungkaran ini terjadi depan mata Pelangi. Mau diapain lagi? Tanah tandus itu memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Pelangi yakin, pasti ada cara supaya lahan itu bisa ditanami. Ya udah, kalau gitu kamu coba ya. Insya Allah, Mak. Pelangi akan membuat tanah tandus itu jadi lahan yang subur. Untung buku tentang bercocok tanam masih ada. Aku pernah baca, mana ya cara nyuburin tanah? Pelangi, kok kamu belum tidur? Bentar lagi, Mak. Lanjut besok aja ya. Udah jam berapa ini? Bentar lagi aja, Mak. Ketemu, Mak. Mak, lihat nih, Mak. Pelangi ketemu, Mak. Semoga semuanya sesuai ya yang dengan kamu harapkan. Gimana caranya ubah lahan jadi subur, Mak? Alhamdulillah. Ya, Mak. Pelangi sayang, Mak. Mak juga sayang sama Pelangi. Bismillah, aku akan mengubah tanah ini jadi lahan yang paling subur. Dengan kuasa Allah, gak ada yang gak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelangi, ngapain kamu di situ? Mau olah tanah, Pak. Buat apa? Insya Allah, nanti akan ditanami bawang. Kamu yakin? Kepala kamu habis kepentok di mana, Pelangi? Kamu udah hilang akal ya? Tanah tandus kayak gini mana bisa diolah? Apalagi buat ditanamin bawang. Saya udah cari cara kok, Pak. Saya kasih tahu ya, nanam bawang itu di sawah, bukan di kebun. Ada-ada aja kamu, masih muda, itu aja nggak ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langit, tumben kamu kesini? Langit kesini mau bayar hutang biar rumah sakit almarhumah neneknya dulu. Ibuku udah ngirimin aku uang, jadi aku bisa ngelunasin hutang aku ke kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Langit. Sama-sama, Mbak. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Mbak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati, Langit. Ya. Kamu ambil uang ini. Ini kok kasih buat Pelangi, Mak? Mak tahu kamu lagi butuh modal buat bertanam bawang. Jadi kamu bisa pakai uang itu. Alhamdulillah. Makasih ya, Mak. Sama-sama. Yuk, kita masukin. Ayo ambil, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan. Dan kita harus mengambil bawang sebanyak-banyaknya. Ayo.
Ini malingnya. Ayo buruan tangkap. Maling. Ayo tangkap. Kejar buruan. Buruan kejar. Mana dia? Mana? Kita benar-benar gagal dan hampir ketangkap malam ini. Gimana mereka bisa tahu? Padahal kan kita nyolongnya hati-hati. Feeling saya yang ngasih tahu itu pasti si Pelangi. Saya akan kasih pelajaran yang namanya Pelangi. Lihat aja, mainan segera dimulai. Harus dong. Tahu rasa tuh. Duitnya udah cukup buat beli bibit sama pupuk. Gue tukangnya buka deh. Serahin tas lo. Tolong! Diam lo. Aku gak apa-apa kan? Ya, aku gak apa-apa. Kenapa sih mas? Mukanya asem gitu, lagi kesel ya? Gimana aku gak kesalin? Harga bawang itu turun drastis. Mas, jangan dipikirin. Yang penting ada untung sedikit juga nggak apa-apa kok. Boro untung. Yang ada kita ini rugi besar, Lina. Rugi besar? Kok bisa sih mas? Buat modal tanam bawang aja kita tuh nggak ada lagi. Gimana buat nanam bawang musim depan coba? Gimana kalau kita pinjam modal aja ke bank? Enggak, aku nggak yakin. Apalagi sih mas yang kamu pikirin, harga bawang naik turun itu mah biasa mas. Musim depan juga paling harga bawang makin mahal. Lagi pula mas ya, kita tuh butuh modal buat renovasi rumah. Jadi biar sekalian dong. Coba deh ya, kamu lihat mas, rumah kita nih ya. Rumah kita tuh udah tua. Namanya kamu tuh nggak malu ya mas ya? Kalau orang-orang tuh pada ngomongin, kok rumahnya bos bawang jadul gini? Kamu nggak malu ya? Iya. Yaudah, nanti aku pinjam ke bank. Nah, gitu dong. Izinkan akalah ya Allah subhanallah wa Assalamualaikum. Salam. Udah Pelangi, udah usah biar ibu aja. Kamu juga kan pasti capek, udah seharian kerja di kebunnya Agus. Papa mau masih keringetan. Siang, Mak. Langit. Kamu ini Kalian, aku nggak akan bisa. Iya, sama-sama Pelangi. Ini semua juga berkat kerja keras kamu kok. Aku cuma bantuin dikit. semoga hasilnya gak mengecewakan ya. Amin. Amin. Yuk. Alhamdulillah ya, usaha kamu berhasil. Ini panen bawangnya hasilnya bagus semua. Alhamdulillah, Bu. Bener kan apa yang Pelangi bilang? Langitnya udah datang. Kamu sekarang siap-siap ya. Ya, Bu. Pelangi, hari ini hari terakhir kamu kerja di kebunnya Mas Agus ya. Mudah-mudahan setelah aku jual bawangnya, kamu bisa ngunasin semua utang kamu dan kamu bisa sekolah lagi. Ya udah kalau gitu, Langit pamit dulu ya. Kamu hati-hati ya. Pamit ya, Bu. Ya, hati-hati ya. Langit, kamu tolong bilangin sama bapak supirnya ini tolong diangkatin bawa ke mobil. Pak, tolong diangkat ya Pak ya. Kenapa bisa kayak gini, ha? Kalian itu semuanya kerja nggak becus. Tapi kami sudah melakukan sesuai dengan yang juragan perintahkan. Kalau kalian itu melakukan sesuai perintah saya, nggak mungkin tanaman-tanam ini bakal rusak semua. Pasti kalian ada yang salah mencampurin pestisidanya, ha? Kalau nggak, ulat-ulat di sini nggak bakal merajalela. Maaf juragan, sepertinya ulat-ulat di sini sudah pada kebal. Maksud kamu apa? Kebal kan kamu? Maaf, Mas. Aku setahu Pelangi, kalau terus sering diberi bahan kimia, ulat-ulatnya akan menjadi kebal karena sudah terbiasa. Kamu aku pecat. Pelangi salah apa, Mas? Kamu itu udah ngerugiin aku. Kenapa kamu nggak bilang ke aku kalau Atep itu udah mencuri bawang aku? Kenapa? Jadi Pelangi nggak pernah ngadu ke si Agus soal saya. Saya nggak peduli soal si Pelangi. Yang jelas, Agus sudah bikin saya susah. Sekarang rasakan akibatnya. Karena kamu hampir menangkap saya. Tadinya... Udah. Banyak alasan kamu ya. Aku udah muak lihat kamu di sini. Mending kamu pergi dari sini. Pergi! Kalau ngantuk tidur aja Langit. Iya, Pak, nggak apa-apa. Saya nemenin Bapak aja biar Bapak nggak ngantuk. Gak apa-apa, udah biasa. Ayo turun! Hajar! Kesalin. Main bos. Saya punya rencana sendiri.
Wanita yang bernama Pelangi itu yang telah mengusik kita dan saya akan membalas dendam sama dia. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Dari tadi marah-marah terus. Yang ada kamu stroke loh, Mas. Coba kamu lihat nih, lihat. Ini semua surat tagihan dari bank. Tenang dong, Mas, tenang. Gimana kita mau bayar utang-utang kita ke bank coba? Kebun bawang kita aja lagi hancur sekarang. Kamu jual aja rumah dan tanah yang Maida tempatin sama anaknya. Tapi gimana nanti kata orang? Aduh, Mas. Ngapain sih, Mas, kamu pikirin omongan orang? Bukannya kamu juga pernah bilang ya, kalau rumah itu statusnya pinjaman. Nah, jadi kamu bebas dong mau jual kapan aja semau kamu. Sertifikatnya ada sama kamu kan? Iya sih, ada di aku. Bagus itu kalau gitu. Biar aku yang urus. Aku cari pembelinya. Halo? Pak Aryo? Mak, Langit kemana ya? Belum datang-datang, Mak. Mak juga nggak tahu. Kamu udah hubungin belum? Langit udah coba telepon berkali-kali, Mak. Tapi nggak ada jawaban juga. Terjadi sesuatu sama Langit, Mak. Kamu itu harus selalu berprasangka baik. Saya perasaan Langit nggak enak banget, Mak. Langit bakal suruh Langit ke rumahnya. Kalau gitu, Mak ikut ya. Langit! Apa yang sebenarnya terjadi sama Langit ya? Ini perasaan ibu kok gak enak gini. Jangan-jangan Langit ibu kita, Bu. Astagfirullahaladzim. Pelangi, istighfar kamu. Kamu itu gak boleh berprasangka buruk sebelum kamu lihat dengan mata kamu sendiri. Terus Langit hilang kemana, Bu? Ibu yakin kalau Langit itu anak baik-baik, dia gak mungkin melakukan hal sekeji itu sama kita. Tapi Langit udah gak bisa mikir lagi, Bu. Justru sekarang yang ibu takutin, apa mungkin ya Langit kecelakaan? Kecelakaan? Langit ini ibu, nak bangun, nak. Langit bangun, Langit. Langit sadar, nak. Ibu. Bu. Maaf, ini ada surat dari seseorang. Siapa ini, suster? Saya kurang tahu, Bu. Terima kasih, Yesus. Walaupun kamu gak pernah ngaduin saya ke si Agus, tetap aja keluarga kamu sudah bikin saya susah. Sekarang rasakan pembalasanku, Pelangi. Ya Allah. Ada apa ini? Pelangi, pintunya dikunci kok. Siapa yang tinggal lakuin ini ke kita, Mak? Maida, Ma dari mana aja? Juragan Agus sama istrinya tadi datang. Katanya rumah ini udah dijual. Dijual? Iya, Neng, tadi heboh banget di sini. Orang-orang sini juga pada nyamperin. Tapi ya kita nggak bisa buat apa-apa. Soalnya Juragan Agus megang sertifikat rumah ini sama kebun belakang. Tadi Pak RT juga keliling-keliling nyari-nyari emak. Pelangi, kita ke tempatnya Agus ya. Kita minta penjelasan sama dia. Bu Retno, terima kasih ya. Ayo, Mak. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya Agus tega berbuat itu sama kita? Bu Emma? Apa kabar, Bu? Ibu udah pulang dari Arab? Gak usah banyak basa-basi ya kamu sama saya. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan terhadap anak saya. Emangnya Langit kenapa, Bu? Langit kenapa? Gak usah pura-pura gak tahu deh kalian. Anak saya itu sekarang terbaring koma di rumah sakit. Itu kan ulah kalian berdua. Tapi Bu, kami tuh sekarang lagi cari-cari Langit. Udah, kalian gak usah banyak basa-basi deh. Sekarang juga kalian harus ke kantor polisi ikut saya. Tolong, Bu. Temukan kami dengan Langit dulu, Bu. Udah deh, diem deh kamu. Ibu yang sabar. Ibu jangan bawa kami ke kantor polisi. Kita bicarakan ini dengan tenang ya, Bu ya. Saya mohon ya, Bu ya. Saya disuruh tenang. Tenang bagaimana? Sekarang kalau anak kamu ini diperlakukan seperti itu bagaimana? Apa kamu bisa tenang? Ya, kita kantor polisi sekarang yuk. Bu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari fitnah, dari sasaran fitnah orang-orang yang zalim. Tolong tunjukkanlah mana yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Amin. Amin. Langit, bangun sayang. Ibu di sini, Nak. Kamu cepat sadar ya, Nak ya. Langit, Langit sadar sayang. Alhamdulillah ya Allah. Langit, Bu. Aku di mana, Bu? Langit ada di rumah sakit, Nak. Bu, Langit mana, Bu? Kenapa kamu cari Pelangi?
Aku mau ketemu sama Pelangi, sama Maida juga. Aku mau minta maaf karena aku udah gak bisa ngejaga amanah, Bu. Kamu tenang aja sayang. Mereka sudah ibu jebloskan ke penjara. Karena mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sama kamu. Bu, kenapa bawa mereka ke penjara, Bu? Mereka tuh gak salah, mereka orang baik. Aku mohon tolong bebasin mereka, Bu, tolong. Aduh Langit, mereka itu telah menipu kamu. Lihat apa yang mereka lakukan sama kamu. Ini ulahnya mereka, Langit. Mau ke penjara, aku mau bebasin mereka, Bu. Oke. Kalau gitu kamu tetap di sini, istirahat, biar ibu yang ke kantor polisi. Bu. Ayo, Mak. Kira kita bebas. Akhirnya Bu Emma mencabut laporannya sehingga kita bebas. Sekarang kita ke rumahnya Agus yuk. Ya, Mak. Agus, apa benar kamu mau jual rumah Mak? Bener. Astagfirullah, Mas. Ada yang salah? Kan kita bisa ngomongin bareng-bareng dulu. Rumah aku terserah aku dong mau jual kapan aja. Gak perlu aku laporan sama kalian. Mak paham. Insya Allah, Mak ikhlas sebelum Mak sama Pelangi punya rumah. Boleh nggak kami berdua tinggal di rumah kalian? Enak aja. Enggak boleh kalian tinggal di sini. Kalian itu bukan siapa-siapa kita. Tapi kan Emak pernah jadi ibunya Mas Agus. Mana mungkin itu bukan siapa-siapa kalian. Udah. Mak, lagi. Sampai kapanpun aku gak sulit tinggal sama kalian lagi. Agus, Lina. Kami tinggal di belakang rumah, di gudang juga nggak apa-apa. Mas, Pelangi nggak tahu apa ibu bakal bertahan sama rumah, Mas. Yang penting kami di tempat terlindung. Mas, tolong biarin kami masuk, Mas. Tolong, Mas. Mas. Kita istirahat dulu ya. Ini begitu ya, Mak. Mak, Pelangi mohon izin. Kerjaan di sekitar sini. Di sini aja jagain barang-barang kita, nggak apa-apa kan? Kamu mau cari kerja di mana? Di mana aja, Mak. Yang penting hari ini kita bisa makan. Emang nggak apa-apa tinggal sendirian. Nggak apa-apa. Lagian juga siapa coba yang mengganggu Emak? Emak itu kan udah tua, mana sakit-sakitan lagi. Emak itu harta paling berharga untuk Pelangi. Nggak akan bisa tergantiin oleh siapapun atau apapun. Terima kasih ya Pelangi. Kata-kata kamu itu selalu membuat Emak merasa jadi ibu yang paling beruntung di dunia ini. Emak jangan sedih. Justru yang beruntung itu Pelangi. Pelangi bisa dapat kasih sayang dari Emak. Ya udah, Mak. Kalau gitu Pelangi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Pada mana sih? Pesan online juga udah di-cancel. Ya sayang. Halo, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu kapan datang? Suster udah nanyain aku loh dari tadi. Kan tadinya aku pulang. Kabar ya nak ya. Ini ibu lagi nunggu ojek. Ojeknya nggak ada. Yang online juga ditolak terus. Ibu pasti datang ke sana kok. Sekarang kamu panggil suster dulu ya nak ya. Tolong kamu kasih tahu suster untuk siapin administrasinya. Kabar ya sayangnya. Diam. Diam. Lazim, Bu Emma. Tolong, jambret. Iya, jambret ya. Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak apa-apa nak, kasih ya sudah tolongin ibu. Kalau nggak ada kamu, pasti ibu udah dijamret tadi. Tadi ibu hampir dijamret nak. Untung ada Pelangi itu yang bantuin ibu. Ya Bu, aku tahu kok. Bu, pokoknya Bu harus urus orang yang ngejamret ibu tadi ya. Asal ibu tahu, dia orang yang udah nyelakain aku Bu. Dia yang sampai bikin aku harus ada di rumah sakit. Nah, kamu tenang aja. Ibu juga akan laporin orang itu ke kantor polisi. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelangi mau kan anterin ibu ke kantor polisi sayang? Mau Bu. Yuk. Udah dong mas pusingnya. Kalau kamu kayak gini terus, yang ada aku malah jadi ikutan pusing. Mau gosong ya? Ya ampun mas, aku lupa lagi goreng telur. Masa kok pakai ditinggal-tinggal segala? Kalau kebakaran gimana coba? Nanti mas kamu tuh baik banget deh. Udah. Astaga, lihat. Udah malam gini, semoga tidak terjadi apa-apa sama Pelangi. Pelangi kemana ya? Pelangi, kita pergi yuk dari sini sekarang. Pelangi kesini buat ngajak Emak pergi. Alhamdulillah ada orang baik. Dia nawarin kita tempat untuk tinggal untuk sementara. Alhamdulillah. Kalau gitu kita pergi sekarang ya. Lepasin saya! Lepasin! Saya mau
Selamatkan barang saya berharga. Ada apa pun, Mas? Keluarin. Maida, Pelangi, gara-gara saya kalian berdua menderita di dalam sel tahanan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, tapi itu semua gara-gara sebuah surat kaleng yang diberikan kepada saya waktu di rumah sakit. Surat kaleng apa, Bu? Jadi gini ceritanya, waktu kamu koma di rumah sakit, ada seseorang memberikan ibu sebuah surat kaleng. Nah, isinya itu mengatakan bahwa Pelangilah yang mencelakai kamu. Jadi ibu marah deh. Nah, setelah itu ibu laporin mereka ke kantor polisi. Lain kali kalau ada sesuatu yang belum pasti, yang langsung ambil tindakan ya. Astagfirullahaladzim, Bu. Justru aku begini tuh karena ulah orang yang benci sama Pelangi. Apalagi kan Pelangi dan Maida juga pernah bantu biaya pengobatan nenek waktu ibu belum ngirim uang ke aku. Sekali lagi saya minta maaf ya Maida dan Pelangi. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Gak apa-apa. Insya Allah kami ikhlas. Dan kami juga menganggap mungkin ini adalah ujian yang harus kami hadapi. Makanya Bu tuh harus belajar lebih sabar dari Pelangi dan Maida. Langit, jangan ngomong gitu. Bu emang gak salah kok. Siapapun itu, ibu pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Iya, Bu aku minta maaf ya. Aku punya permintaan sama ibu. Apa, Nak? Tolong modalin Pelangi dan Maida bertani bawang ya, Bu. Soalnya aku sendiri kok tempoh hari berhasil mengubah tanah tandus menjadi perkebunan bawang yang subur. Lagi pula kan gara-gara aku juga hasil panennya Pelangi jadi diambil sama pencuri. Kasihan mereka, Bu. Mereka nggak bisa nikmatin hasil panennya. Iya, ibu setuju. Tapi ibu juga punya permintaan. Pelangi, kamu harus tetap belajar ya. Sambil kamu bertanam bawang. Setuju nggak? Setuju. Terima kasih ya, Bu Emma. Apa yang sayis? Ma, Pelangi, rumah kami kebakaran, Ma. Mas Agus jadi korban. Karena Mas Agus ada di rumah sakit, dia kritis. Dia panggil nama emak dan Pelangi. Ma, tolong, Ma. Jenguk Mas Agus ya, Ma. Pelangi, tolong. Aku takut, Ma. Dia gak bisa bertahan, Ma. Pelangi, kita jenguk kakak kamu sekarang juga ya. Iya, Ma. Aku ikut ya. Emang kalau gitu kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Mas. Mbak, minta maaf sama kalian. Selama ini aku udah jahat. Ya, Gus. Insya Allah. Lillahi ta'ala, Ma udah maafin kamu. Pelangi udah maafin Mas Agus. Tahan ya, Mas. Kamu sabar, Mas. Dunia maupun akhirat. Mas Agus. Mas Agus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pergi, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Linda, Mas. Minta maaf. Ma, Pelangi lulus, Ma. Pelangi lulus, Ma. Pelangi lulus, Ma. Selamat ya Pelangi, saya bangga loh sama kamu. Kamu itu wanita yang kuat dan tangguh. Sekarang kamu sudah jadi petani bawang yang sukses. Saya bangga. Selamat ya sayang ya. Pelangi, tapi jangan lupa ya. Pokoknya kamu harus lanjut kuliah di tempat aku kuliah ya. Oke, sahabat? Oke.